Tahukah kamu bahwa pernah terjadi pembantaian pada saat pesta olahraga sedang berlangsung? Mau tahu ceritanya? Stay tune ya, because I will tell you story. Assalamualaikum wahai warga YouTube. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat ya. Kita baru aja merayakan kemenangan Indonesia di bulu tangkis ganda putri pada Olimpiade di Jepang. Selamat untuk Gresa Apriani. Di tanggal 5 September ini gue akan menceritakan satu tragedi kemanusiaan yang terjadi pada tahun 1972 di Jerman. Peristiwa ini disebut dengan Olimpiade berdarah Munich yang menewaskan 12 orang atlet Israel. Bagaimana kronologinya? Check it out. Pada tanggal 5 September 1972 pukul 4 pagi, ada 8 orang yang menamakan dirinya Black September menyelinap ke Wisma tempat para atlet menginap. Mereka menyelinap dengan cara berpakaian olahraga layaknya atlet dan juga membawa tas yang ternyata berisi senjata. Di dalam wisma mereka melakukan penyerangan. Sempat ada perlawanan namun menewaskan 2 orang atlet Israel. Kemudian kelompok Black September ini menculik 11 orang, menyandra mereka dan membawa kabur dari wisma. Mossad atau yang dikenal sebagai Badan Intelijen Israel sebenarnya sudah mengira bahwa peristiwa ini akan terjadi dan mereka meminta kepada pemerintahan Jerman supaya mengizinkan untuk mempersenjatai para atlet. Namun pemerintah Jerman menjamin kalau mereka tuh bakal aman, kayak udahlah nggak usah gitu, bakalan aman kok sama gue gitu. Karena pada saat itu Jerman ingin melepas unsur militerisme pada Olimpiade dan mereka juga ingin menghapus citra Jerman pada saat dikuasai Nazi pada tahun 1943 menggunakan unsur militerisme sebagai unjuk kekuatan. Ya karena dijanjikan keamanan dari pemerintahan Jerman, akhirnya Mossad mengurungkan niatnya untuk mempersenjatai para atlet Israel. Latar belakang penyanderaan ini adalah si kelompok Black September meminta kepada Israel agar membebaskan 234 personelnya yang ditahan dan juga meminta rute aman keluar dari Jerman. Permintaan pembebasan tahanan tidak dituruti oleh Israel dan hanya permintaan untuk keluar dari Jerman yang dituruti oleh mereka. Para penyandera dan tawanannya dibawa ke pangkalan militer udara di Munich dengan menggunakan helikopter. Setibanya di pangkalan udara tersebut sudah tersedia satu pesawat Lufthansa yang akan membawa mereka keluar dari Jerman. Di dalam pesawat Lufthansa sendiri sesungguhnya berisi para aparat keamanan Jerman yang siap melumpuhkan para penyandera dan membebaskan para tawanan. Selain itu, di sudut-sudut pangkalan udara juga telah disiapkan para penembak jitu untuk melumpuhkan para teroris ini. Ketika helikopter telah mendarat di pangkalan udara, 4 orang kelompok Black September keluar ke helikopter untuk mengecek ada siapa aja sih yang ada di dalam pesawat. Kan mereka kelompok teroris yang terlatih, jadi ya mereka ingin wanti-wanti lah. Nah, bergeraknya 4 orang Black September ini keluar dari helikopter adalah skenario yang tidak diduga oleh para aparat Jerman ini. Namun karena kurangnya koordinasi dan pengalaman aparat Jerman saat itu untuk melumpuhkan teroris, akhirnya terjadilah sebuah kejadian yang tidak diduga. Nembak jitu yang udah dipersiapkan ya di sudut-sudut pangkalan udara itu tiba-tiba melepaskan tembakan kepada 4 teroris ini. Namun tembakannya meleset. Akhirnya terjadilah tembak-menembak antara si Black September ini dengan para aparat. Keempat anggota Black September ini akhirnya tumbang setelah ditembaki dari berbagai arah. Nah, kurang ajarnya adalah ketika 4 orang temannya lagi ditembakin di luar, 4 anggota Black September yang ada di dalam helikopter malah tenang-tenang aja. Kemudian mereka keluar dari helikopter dan menghancurkan helikopter dengan senapan dan granat. Tak hanya itu, para tawanan juga ditembaki dengan senapan serbu oleh mereka. Tragis banget ya, jahat banget. Dan akhirnya operasi penyelamatan para tawanan berakhir dengan gagal total. Adapun korban-korban dari atlet Israel ini adalah sebagai berikut.
Gimana ceritanya warga itu cukup tragis ya. Gue tuh gemes banget sama aparat yang gegabah, udahlah gegabah, nembaknya juga meleset, kan ngeselin. Jadinya tindakan tersebut tuh memicu para teroris untuk meledakkan helikopter yang berisi para tawanan tadi. Hal ini pastinya menggembarkan dunia, terutama warga Israel saat itu. Dan pastinya ya namanya Israel ya, nggak mungkin nggak ngelakuin balas dendam. Pembalasan dendamnya seperti apa? Mungkin di video-video yang akan datang gue akan menceritakan. Oke, sekian kisahnya pada tanggal 6 September. Sebuah tragedi kemanusiaan yang cukup tragis, apalagi pada saat penyelenggaraan Olimpiade. Bahkan kabarnya si tawanan ini tuh disiksa dan juga ada yang dikebiri. Well, terima kasih telah menonton video ini. Sebuah kisah di tanggal 5 September. Lalu ada hal apa sih yang terjadi pada tanggal 6 September? Tunggu ceritanya besok ya. Stay tuned. See you tomorrow.